Bangsa Yahudi di tanah Kanaan, perang, hakim, dan raja. Bangsa Yahudi adalah keturunan dari Nabi Ibrahim, yang diberi janji oleh Allah untuk memiliki tanah Kanaan, yang sekarang dikenal sebagai Palestina. Namun, bangsa Yahudi tidak langsung mendapatkan tanah Kanaan setelah keluar dari Mesir di bawah pimpinan Nabi Musa. Mereka harus mengembara di padang gurun selama 40 tahun karena durhaka kepada Allah dan tidak mau berperang melawan penduduk asli tanah Kanaan. Setelah Nabi Musa wafat, kepemimpinan bangsa Yahudi dilanjutkan oleh Nabi Yusya bin Nun, yang berhasil memasuki dan menaklukkan sebagian tanah Kanaan. Namun, bangsa Yahudi tidak sepenuhnya mematuhi perintah Allah untuk mengusir atau membunuh semua penduduk asli tanah Kanaan, melainkan berbaur dan bersekutu dengan mereka. Akibatnya, bangsa Yahudi terpengaruh oleh kepercayaan dan kebiasaan penduduk asli tanah Kanaan, yang menyembah berhala-berhala selain Allah. Allah kemudian mengirimkan para nabi dan hakim-hakim untuk memperingatkan dan memimpin bangsa Yahudi agar kembali kepada jalan yang benar. Hakim-hakim adalah pemimpin-pemimpin yang dipilih oleh Allah untuk menegakkan hukum-hukumnya dan membebaskan bangsa Yahudi dari penindasan musuh-musuh mereka. Beberapa hakim yang terkenal adalah Daud bin Isai, Talut bin Kish, Samson bin Manoah, Gideon bin Yoesh, dan Deborah binti Lapidot. Namun, bangsa Yahudi tidak puas dengan sistem pemerintahan hakim-hakim, melainkan menginginkan raja seperti bangsa-bangsa lain. Mereka mengajukan permintaan ini kepada Nabi Samuel, yang merupakan hakim terakhir sekaligus nabi bagi bangsa Yahudi. Nabi Samuel menolak permintaan mereka dan memberitahu mereka tentang bahaya dan kesulitan yang akan ditimbulkan oleh raja-raja. Namun, bangsa Yahudi tetap bersikeras dan Allah pun mengabulkan permintaan mereka dengan syarat bahwa mereka harus taat kepada raja yang dipilih oleh Allah. Raja pertama bagi bangsa Yahudi adalah Talut bin Kish, yang merupakan seorang prajurit yang gagah perkasa dan saleh. Talut berhasil memimpin bangsa Yahudi dalam perang melawan Jalut, Goliat raksasa dari bangsa Filistin, yang dibunuh oleh Daud bin Isai, seorang pemuda gembala yang kemudian menjadi nabi dan raja kedua bagi bangsa Yahudi. Daud adalah raja yang adil dan bijaksana, yang berhasil memperluas wilayah kerajaannya hingga mencapai puncak kejayaannya. Raja ketiga bagi bangsa Yahudi adalah Sulaiman bin Daud, yang juga merupakan nabi dan diberi karunia kekayaan, kekuasaan, ilmu pengetahuan, dan kemampuan berbicara dengan binatang dan jin. Sulaiman membangun Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa, di Yerusalem sebagai tempat ibadah bagi bangsa Yahudi dan umat-umat lainnya. Sulaiman juga dikenal sebagai raja yang adil dan bijaksana, yang mampu menyelesaikan berbagai masalah dan perselisihan dengan hikmah. Setelah Sulaiman wafat, kerajaan bangsa Yahudi terpecah menjadi dua, kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan. Kedua kerajaan ini saling berseteru dan sering diserang oleh bangsa-bangsa lain, seperti Asyur, Babilonia, Persia, Yunani, dan Romawi. Kedua kerajaan ini juga semakin menjauh dari ajaran Allah dan menyimpang dari syariat Nabi Musa. Allah kemudian mengirimkan para nabi dan rasul untuk mengingatkan dan membimbing mereka, seperti Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa. Namun, bangsa Yahudi tidak mau mendengarkan dan bahkan membunuh sebagian dari para nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Mereka juga menolak dan menganiaya Nabi Isa As, yang merupakan rasul terakhir bagi bangsa Yahudi, yang datang dengan membawa Injil sebagai kitab suci terakhir sebelum Al-Quran. Mereka bahkan berusaha untuk menyalib Nabi Isa, tetapi Allah menyelamatkan beliau dan mengangkat beliau ke langit. Akibat dari kedurhakaan dan kezaliman bangsa Yahudi, Allah menghancurkan Baitul Maqdis dua kali, yang pertama oleh Nebukadnezar, Raja Babilonia, pada tahun 586 sebelum Masehi, dan yang kedua oleh Titus, Jenderal Romawi, pada tahun 70 Masehi. Bangsa Yahudi juga diusir dan disebar ke berbagai penjuru dunia, tanpa memiliki tanah air sendiri selama berabad-abad. Mereka baru kembali ke tanah Kanaan setelah berdirinya negara Israel pada tahun 1948 Masehi, yang mereka rampas dari penduduk Palestina. Israel didirikan dengan dukungan dari negara-negara barat dan dengan melakukan penjajahan dan penindasan terhadap bangsa Palestina.